Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan penurunan tarif PBBKB sebagai bentuk relaksasi pajak untuk warga Jakarta yang diumumkan pada tanggal 23 April 2025. Tarif PBBKB diturunkan dari 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2% untuk kendaraan umum. Yang secara garis besar kebijakan ini diumumkan pada saat itu bertujuan untuk bisa meringankan beban masyarakat dan juga mendukung sektor transportasi umum. Tapi sebenarnya apa itu PBBKB? Kita akan bahas pemirsa terkait dengan relaksasi pajak bahan bakar yang nantinya akan berlaku untuk kendaraan-kendaraan yang ada di Jakarta ini pemirsa. Kita lihat bahwa PBBKB itu adalah pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Dan subjek pajaknya itu apa pemirsa? Yaitu siapa? Konsumen akhir yang menggunakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan juga alat berat. Secara sederhana kesimpulannya adalah mereka-mereka yang menggunakan kendaraan, itu baik kendaraan roda 4, roda 2, ataupun juga bahkan kendaraan berat untuk kemudian melakukan aktivitas, baik itu aktivitas pribadi maupun kegiatan usaha yang beredar atau bermobilitas di wilayah Jakarta pemirsa. Lalu aturan terkait dengan relaksasi PBBKB ini sebenarnya seperti apa? Jadi sebenarnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu sudah diatur, yaitu menetapkan tarif PBBKB itu paling tinggi sebesar 10% pemirsa untuk kendaraan pribadi dan maksimalnya itu 50% dari tarif tersebut untuk kendaraan umum. Lalu kemudian sudah ada turunannya di Perda Nomor 1 Tahun 2024. Ini menetapkan tarif PBBKB sebesar 10% untuk kendaraan pribadi dan 5% untuk kendaraan umum yang ada di Jakarta. Tapi memang kalau sudah ada perdanya, untuk kemudian bisa diimplementasikan secara spesifik nanti siapa penerimanya, objek pajaknya apa, subjek pajaknya siapa, besaran pajaknya atau tarif pajaknya berapa yang direlaksasi secara detail, itu harus dituangkan dalam peraturan gubernur atau pergub pemirsa yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah berikutnya ini terkait dengan siapa yang kena pajak. Tadi saya sudah singgung sedikit pemirsa, kita akan bedah satu-satu. Jadi yang kena pajak di sini pemirsa atau relaksasi pajak adalah satu, konsumen akhir. Itu pasti kita-kita yang gemar atau suka membawa kendaraan pribadi pemirsa untuk bermobilitas, seperti pengguna kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan juga kendaraan berat. Lalu yang terkena ini juga adalah penyedia bahan bakar pemirsa, yaitu SPBU seperti tempat-tempat ketika kita mengisi bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan kita. Lalu juga objek pajaknya pastinya adalah bahan bakar itu sendiri pemirsa, yakni penyerahan bahan bakar jenis bensin, solar, dan lainnya untuk penggunaan kendaraan bermotor dan alat berat di wilayah Jakarta. Jadi sekali lagi objek pajaknya adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang bermobilitas di wilayah Jakarta. Lalu kendaraan yang dioperasikan di Jakarta pemirsa pastinya kendaraan yang beroperasi di wilayah Jakarta meskipun plat nomor kendaraannya bukan B. Jadi mau dari manapun pemirsa ketika sudah masuk wilayah Jakarta atau platnya ini bukan B tapi kemudian bermobilitas di Jakarta, itu juga mendapatkan relaksasi ini pemirsa. Tapi berikutnya terkait dengan relaksasi ini, sebenarnya relaksasi ala Pramono Anung ini spesifiknya seperti apa? Kita lihat dalam slide berikutnya ini. Untuk kendaraan PBBKB ini diumumkan kemarin tarifnya itu diturunkan dari 10% menjadi 5%. Ini setengahnya pemirsa, artinya kan kalau kita hitung-hitung secara matematis harusnya signifikan itu relaksasinya. Kemudian untuk kendaraan umum bahkan ini lebih kecil lagi, tarif PBBKB-nya diturunkan bahkan menjadi 2%. Secara garis besar umumnya tujuannya adalah untuk bisa meringankan beban masyarakat dan mendukung adanya sektor transportasi umum yang kita lihat di Jakarta. Ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum itu juga masih tinggi pemirsa. Dan kita lihat lagi sebenarnya bagaimana aturan nanti teknisnya. Nah ini yang tadi saya janjikan mau saya jelaskan karena sudah ada perdanya, maka harus langsung nantinya diimplementasikan dalam bentuk pergub pemirsa. Nanti akan diterbitkan pergub tersebut untuk mengatur secara teknis pelaksanaan tarif PBBKB yang baru. Dan kemudian implementasinya nanti pergub ini akan menjadi dasar hukum pemirsa pelaksanaan relaksasi tarif PBBKB di lapangan. Jadi nantinya gubernur akan menyusun aturan teknis melalui pergub dan gubernur nantinya bersama dengan OPD terkait, misalnya ada Bapenda, Dinas SDM dan juga Biro Hukum akan menyusun pergub berdasarkan ketentuan Perda, dan pergub sendiri mencakup mulai dari besaran tarif, jenis kendaraan, tata cara pemungutannya dan juga pelaporannya. Tapi intinya pemirsa, relaksasi ini bertujuan untuk bisa meringankan beban ekonomi warga. Karena beban biaya konsumen
menjadi lebih murah seharusnya, dan selain itu juga bisa mendukung transportasi umum karena diharapkan bisa menjaga tarif angkutan tetap terjangkau. Dan terakhir, secara garis besar ini diharapkan juga bisa menjaga stabilitas sosial karena kebijakannya diharapkan bisa melindungi daya beli masyarakat. Tapi sebenarnya bagaimana nantinya implementasinya benar-benar bisa diterapkan di lapangan? Apakah ada celah-celah nanti yang bisa digunakan? Permainan harga misalnya yang juga bisa terjadi. Kita akan bahas terkait kebijakan terbaru pemerintah Provinsi Jakarta ini bersama dengan anggota Komisi C DPRD Jakarta, Gias Kumari Putra, melalui sambungan virtual. Selamat siang Mas Gias. Siang, Pak. Baik, Ya. terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Kita tahu Gubernur Jakarta Pramono Anung ini mengumumkan adanya relaksasi dari PBBKB ini sendiri. Apakah menurut Anda ini sosialisasinya sudah masifkah, sudah cukupkah tersosialisasi ke masyarakat? Iya, saya rasa berkaitan dengan itu kami tentunya di DPRD DKI Jakarta sudah cukup tahu tentang apa yang dilakukan langkah dan kebijakan oleh Pak Gubernur berkaitan dengan hal tersebut. Sudah tahu begitu ya. Tapi kalau ini benar-benar nanti diimplementasikan dan tujuannya untuk bisa kemudian meringankan beban masyarakat. Apakah ini memang sesignifikan itu, Mas Gias? Iya, yang kita sama-sama tahu, Mas, bahwa ketika BBM ini akan naik, tentunya akan ada impact dan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Tentunya akan harga-harga bahan pokok naik, kebutuhan-kebutuhan lainnya naik, dan kami di DKI Jakarta mencoba bagaimana caranya minimal bahwa BBM-nya tidak naik. Maka dengan itu kami mendukung apa yang dilakukan Pak Gubernur, karena Pak Gubernur pun melakukan ini bukan atas dasar kemauannya sendiri, tapi ada surat edaran Kemendagri, Mas, berkaitan dengan ini. Baik, Mas Gias, dengan adanya kebijakan relaksasi ini atau wacana ini tentu ini diharapkan kan juga bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tapi kan kalau direlaksasi seperti ini artinya dari sektor ini akan mengalami penurunan. Nah ini akan sesignifikan apa nih Mas? Iya, kami sudah melakukan koordinasi dengan dalam hal ini Bapenda, karena memang Bapenda ini khusus langsung di mitra Komisi C, dan Bapenda sudah menyampaikan bahwa dengan kebijakan yang dilakukan ini mungkin ada penurunan PAD kurang lebih sekitar 2-300 M. Gitu. Dan tapi positifnya adalah menurut kami bahwa apa yang dilakukan dengan kehilangan 2-300 M ini yang paling penting adalah dampak ke masyarakatnya. Dan kami berharap juga bahwa dengan pengurangan atau relaksasi yang dilakukan pemerintah DKI ini bahwa bisa terjadinya penurunan atau minimal tidak akan terjadi kenaikan di BBM untuk di DKI. Karena biar bagaimanapun kalau ini terjadi kenaikan itu bisa sangat berdampak negatif untuk masyarakat. Jadi dengan relaksasi ini dari 10 menjadi 5%, semoga nanti ke depannya minimal tidak ada kenaikan dan juga berdampak positif untuk masyarakat. Gitu, Mas. Kalau misalnya ini hilang sampai 2-3 M tadi, Mas Gias, berarti ada 2-300, Mas. 200-300. 2-300. Ya, kalau sampai itu kemudian berkurang, berarti kan harus menggenjot dari sektor lain. Kira-kira sudah dipersiapkan untuk kemudian bisa menopang PAD dari imbas relaksasi bahan bakar ini, pajak kendaraan? Iya, tentunya nanti ada dari sektor-sektor lain, misalnya bicara sektor restoran, pajak, kendaraan juga sama. Setelah itu juga ada pajak-pajak tempat-tempat seperti hotel dan yang lainnya. Dan kami juga yakin bahwa di DKI ini bisa optimal di 2026 nanti, sehingga insya Allah bahwa dengan kehilangan 2-300 M ini tentunya tidak berdampak banyak untuk DKI. Baik, sekarang kita dari point of view masyarakatnya, Mas Gias. Dengan adanya kebijakan ini, kadang kan yang bikin takut masyarakat adalah ketika implementasinya di lapangan. Bagaimana menutup celah-celah kemungkinan adanya permainan harga misalnya di situ. Mungkin dari SPBU-nya misalnya. Itu bagaimana Mas memastikan bahwa itu benar-benar adil dan sesuai dengan aturannya nanti? Iya, sebenarnya gini Mas, yang pertama adalah yang kita mesti tahu adalah begini, kebijakan tentang harga itu ada di pemerintah pusat.
Nah, kami di DKI mencoba mengantisipasi agar bagaimana caranya agar dampak negatifnya ke masyarakat tidak. Contoh misalnya begini, kalau saja tidak kita lakukan penurunan atau relaksasi dari 10 ke 5%, kami sangat khawatir tentang kenaikan BBM. Nah, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana caranya nanti pemerintah pusat dengan adanya, kan ada jadi space nih Mas, dari 10% yang harusnya dia setorkan ke pemerintah daerah menjadi 5%. Nah, tentunya ada 5% ini kami sangat berharap pemerintah pusat dalam hal ini bisa menurunkan harga BBM. Tapi sekali lagi Mas, kewenangan ini ada di pemerintah pusat. Nah, kalau dampaknya tadi tentang terjadi misalnya nanti kecurangan atau tidak transparansinya di Pertamina, kenaikan harga, penimbunan BBM dan yang lainnya, kita masih belum tahu karena apa? Karena ketentuan untuk menurunkan harga BBM itu tetap ada di pemerintah pusat. Tapi antisipasinya nanti kami di Komisi C akan melakukan sidak-sidak ke SPBU SPBU yang dimungkinkan bisa saja terjadi kecurangan atau tidak transparansi. Tapi tentunya kami butuh juga support dari masyarakat agar masyarakat bisa langsung melaporkan ke kami sehingga kita bisa langsung turun ke lapangan. Gitu, Mas. Baik, Mas Gies, terakhir pada saat diumumkan itu tanggal 23 April, tapi kan belum spesifik akan diimplementasikannya, ini spesifiknya kapan? Apakah sudah ada pembahasan terkait dengan itu, Mas? Dan apa catatannya supaya nanti ketika nanti mau diimplementasikan sosialisasinya sudah merata? Karena dari sebelum-sebelumnya kebiasaannya aturannya itu mendadak, masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik, Mas Gies. Iya, jadi sekali lagi itu memang kewenangannya dan dibawa dalam posisi pemerintah pusat. Nah, kami juga sudah berkomunikasi dengan Bapenda beserta eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur bahwa kita akan coba terus melakukan sosialisasi sehingga nanti dampaknya tidak terlalu signifikan, apalagi tadi dibilang mendadak dan yang lain itu saya rasa ada kemungkinan tidak terjadi seperti itu karena sosialisasinya sudah mulai merata, Pak. Baik, kita harapkan nantinya benar-benar upaya untuk bisa menciptakan stabilitas di masyarakat ini benar-benar terwujud lewat upaya relaksasi PBBKB ini. Terima kasih anggota Komisi C DPRD Jakarta Gies Kumari Putra telah bergabung bersama kami di Metro Siang.